Maka itu saya pesan kepada ibu-ibu, karena nasihat itu di tangan suami, anak di mana-mana lebih senang minta nasihat mamanya, sebab mamanya gampang. Ayo, ya atau tidak? Nah, ini yang bahaya. Kalau anak dari kecil suka minta nasihat mama, dan mama itu gampang, sebab yang mengandung dan yang melahirkan. Bagaimanapun mama gak pernah bisa tegas kepada anak, sebab ingat waktu sakitnya mengandung itu kayak apa, waktu sakitnya melahirkan seperti apa. Maka itu ibu-ibu, kalau anak minta nasihat, apalagi ini perkara-perkara besar, masalah pindah sekolah, masalah jodoh, ibu harus bilang, tanya bapak. Karena nasihat itu di tangan ayah. Nah, sekarang cara perhatikan, betapa celakanya kalau anak ini gak punya ayah. Atau ada papanya, tapi papanya sering absen di rumah. Alasan bekerja, alasan ini, alasan itu. Saudara buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasihat itu artinya jalur. Jadi anak yang dari kecil tidak pernah jumpa ayahnya, atau anak yang punya ayah tapi ibunya lebih galak dari ayahnya, sehingga ayahnya cuma kayak boneka tiap hari di rumah duduk saja nggak bisa apa-apa, maka anak ini akan liar, sebab dia nggak punya jalur. Bayangkan kalau semua jalan raya nggak ada garisnya, tabrakan di mana-mana. Ini yang menyebabkan Yesus datang memukul bumi sampai musnah, sebab menemukan umat durhaka karena nggak ada bapaknya. Yang kedua, menguatkan hati. Oh, itu penting. Hai laki-laki, adik-adikku pemuda, engkau jangan asal menikah, karena engkau punya tugas yang sangat penting untuk generasi yang akan datang. Menguatkan hati di dalam bahasa ilmu jiwa itu luar biasa artinya. Seorang manusia kalau sejak kecil pendiriannya tidak dibuat teguh, maka seorang manusia kecil itu akan jadi manusia dewasa yang pelin-pelan. Luar biasa firman Tuhan ini. Saudara, saya sudah banyak bicara pada pendidik-pendidik hebat, psikolog-psikolog hebat, hanya dengan ayat-ayat 1 Tesalonika 2 ini. Ternyata tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis fungsi ayah dan ibu seperti ayat ini. Maka itu saya kagum kepada otoritas firman Tuhan ini. Anak kecil, khususnya yang laki, kalau dia punya papa, umur 3 tahun, 4 tahun, disitulah rasa percaya diri harus dipupuk. Menguatkan hati itu percaya diri. Seorang anak laki yang dari kecil nggak ketemu fungsi papanya, dia nggak bisa jadi pemimpin sama sekali. Ciri-cirinya kelihatan. Kalau disuruh jawab atas semua pertanyaan, itu lama nya. Dia bingung. Lalu kalau untuk minta cepat ambil keputusan, dia gugup, nggak tahu mesti ambil keputusan kayak apa. Karena dari kecil anak itu nggak pernah dikuatkan hatinya oleh papa. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, papa saya itu ngajar saya luar biasa. Contohnya, ayah-ayah kalau punya anak laki umur 3 atau 4 tahun, anak-anak akan senang, letakkan di tempat agak tinggi, lalu papanya di bawah, suruh anak itu lompat. Wah, itu senangnya luar biasa. Boleh, aku bisa. Itu perkara sepele, tapi di situ anak itu akan punya sikap hati yang hebat. Didorong untuk maju. Ayo coba, papa di belakangmu. Coba. Kalau seorang anak bertumbuh dengan papanya dari kecil,
dia akan jadi pemimpin yang luar biasa. Dia punya percaya diri yang hebat. Maaf, hari pertama saya tiba Minggu, itu kebiasaan saya. Dinias, laki-lakinya lemah, perempuannya galak-galak. Harus ada perubahan. Kalau tidak, Nias tidak akan punya pemimpin. Karena suami-suami lemah. Contoh saja, saya bisa buktikan. Lebih banyak istri yang cari Tuhan daripada suami. Kemana suami-suamimu? Berapa hari ini saya tidak lihat. Saudara, ini perkara serius. Sebab suami seringkali jengkel dengan istrinya. Percuma ke gereja. Karena istri ngaturnya luar biasa. Bagaimanapun hebatnya seorang perempuan, maaf, lagi sekali tidak bicara soal posisi, tapi ini fungsi. Tuhan yang maha besar, pencipta alam semesta, tidak memberi wewenang kepada istri untuk memimpin. Maaf. Ini ayat menguatkan hati. Saya masih ingat waktu masih kecil, papa saya suruh saya angkat meja. Hah? Gak mana bisa? Saya bingung, gak bisa. Coba. Bagaimana mau coba? Diajari saya begini, pegang dulu meja itu dari bawah. Sudah? Coba? Gak bisa. Lalu tangan papa saya di bawah tangan saya. Wih, saya bisa. Wah, saya bangganya luar biasa. Padahal bukan saya yang ngangkat. Tapi saya ingat kejadian itu. Maka itu saudara, betapa kurang ajarnya setan merusak laki-laki dengan tidak bertanggung jawab. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu baik-baik. Korban cinta itu pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Tapi dengar engkau laki-laki, jangan tertawa dulu. Akan ada hukuman yang besar buat laki-laki. Karena gara-gara kita dunia akan dihancurkan oleh Tuhan. Jangan main-main. Yang ketiga, mendisiplin. Maka itu seorang ayah harus tegas. Kalau pagi berkata tidak untuk anaknya, sore jangan berkata iya untuk hal yang sama tadi. Anak akan bingung. Nah, manusia itu makhluk peniru. Binatang tidak peniru. Ini bedanya manusia dengan binatang. Manusia harus mengerti ini. Anak-anak itu harus diajar. Saudara, seekor anak babi, gak usah diberitahu kalau dia itu babi, dia tahu sendiri. Dan babi itu mesti begini, gak usah diajar, dia ngerti. Seekor anak bebek, gak usah diajar berenang, dia ngerti sendiri. Betul? Seekor anak anjing, gak usah diajari gonggong, dia gonggong sendiri. Seekor anak ikan, gak usah diajari, dia akan berenang sendiri juga. Tapi beda dengan anak orang. Kalau anak orang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Betul gak? Itu manusia. Karena peniru. Oh, Alkitab lengkap untuk itu. Maka itu kalau satu hari saya datang lagi, saya kepingin ketemu para guru-guru pendidik. Saya akan tunjukkan ayat dalam Alkitab pendidikan itu seperti apa. Luar biasa. Maka itu kalau guru-guru tidak bertobat, hancur Nias ini. Maka itu papa yang mendisiplin anak.